Kakak, kertasnya jatuh. Apa itu penegakan hukum yang berkeadilan? Apa ya? Apa ya? Gimana kalau kita tanya pendapat orang di sekitar yuk? Kita tanya mereka yuk. Bisa sih kak, maaf mengganggu waktunya. Boleh nanya tentang hukum yang berkeadilan di Indonesia nggak? Menurut kakak itu gimana? Nah, jadi kalau menurutku keadilan yang ada di Indonesia ini saat ini tuh belum adil karena kita masih bisa lihat kan kalau misalnya masih banyak banget berita-berita yang sekarang itu kayak kelihatan kalau misalnya hukum tuh lebih nguntungin pihak-pihak yang berkuasa, pihak-pihak yang besar daripada pihak-pihak yang kecil. Bisa diambil dari dalam beberapa contoh. Misal contohnya itu dalam kasus koruptor, korupsi, di mana para koruptor itu di dalam penjara sendiri pun dapat hak yang lebih istimewa daripada tahanan yang lain. Contoh lagi yang lain keadilan itu di mana ada kasus seorang nenek yang mencuri kayu itu hukumannya bahkan lebih parah dari seorang koruptor. Jadi kita bisa lihat bahwa keadilan di Indonesia itu belum sepenuhnya adil. Hukum di Indonesia itu belum sepenuhnya adil. Makasih kak. Permisi kak, maaf mengganggu waktunya. Saya ingin bertanya, bagaimana pendapat kakak tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia saat ini? Penegakan hukum di Indonesia saat ini melemah walaupun ada upaya untuk perbaikan kayak korupsi hampir misal proses untuk tokoh berpengaruh itu lebih lambat dibandingkan masyarakat cepat berhukum. Tapi kalau menurut saya agak sedikit berlawanan dengan dia. Menurut saya sekarang ini sudah bagus perbaikannya karena yang katanya ekonomi Indonesia bakal naik yang uangnya dari 15.000 $1 jadi 5.000 $1. Itu peningkatan yang sangat bagus menurut saya dan tinggi sekali peningkatannya. Dan juga kan katanya nanti ada makanan gratis untuk anak-anak Indonesia. Kak, makasih kak waktunya. Nah, jadi penegakan hukum adalah proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk memastikan bahwa hukum-hukum tersebut dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negaranya. Tujuan penegakan hukum sendiri adalah untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan juga kestabilan kehidupan masyarakat. Keadilan adalah hak setiap warga negara, oleh karena itu kita harus bersikap dan bertindak adil agar bisa menciptakan kesejahteraan dan juga keharmonisan. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti prosedur peradilan, prosedur arbitrase, dan mekanisme penyelesaian lainnya. Beberapa contoh aparat keadilan di Indonesia itu ada kepolisian, ada hakim, ada advokat, dan masih banyak lagi. Kesimpulannya, penegakan hukum di Indonesia masih sering menghadapi tantangan seperti korupsi, intervensi politik, dan ketimpangan akses keadilan. Meski sudah banyak upaya reformasi, praktik ketidakadilan masih sering terjadi. Maka dari itu diperlukan komitmen yang lebih kuat untuk mewujudkan hukum yang adil dan transparan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, jadi udah tahu ya seberapa penting penegakan hukum yang berkeadilan itu dapat mempengaruhi kehidupan dalam bermasyarakat. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama membangun sistem hukum yang lebih berkeadilan untuk seluruh warga negara Indonesia. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Saya nunggu jam 7 di sini Pak, katanya mereka mau kumpul pagi Pak ya. Kak.
ketinggalan. Aduh, untuk menciptakan kepercayaan dan juga keharmonisan dalam berkehidupan warga negara. Sumpah, astaga, aku malah ngeliat yang lain. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti prosedur peradilan, prosedur arbitrase, dan mekanisme penyelesaian lainnya. Beberapa contoh aparat keadilan di Indonesia itu ada polisi, ada kejaksaan, ada hukum, advokat. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya seperti prosedur peradilan, prosedur arbitrase, dan mekanisme Kesimpulannya, penegakan hukum di Indonesia masih sering menghadapi tantangan seperti korupsi, intervensi politik, dan ketimpangan akses keadilan. Meski sudah banyak upaya reformasi, praktik ketidakadilan masih sering terjadi. Maka dari itu diperlukan